Hadirin dimohon berdiri. Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi memasuki ruang persidangan. Hadirin disilakan duduk kembali. Sidang dalam perkara 102, 110 dan 126 garis miring PHP Bupati 19 Romawi tahun 2021 dengan ini dibuka dan terbuka untuk umum. Baik. Pemohon 126, siapa yang hadir? Terima kasih Yang Mulia. Perkara 126, pemohon Haji Syafru Adi Haji Emnor dan Adi Mahyudi, PH-nya Arifin SH. Baik. Sekarang termohon 126, KPU Kabupaten Bima. Terima kasih Yang Mulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Kami yang hadir dari Kabupaten Bima atas nama kuasa termohon Arifin SH bersama didampingi Komisioner KPU Kabupaten Bima. Baik. Saudara Wahyudin Syah. Terima kasih. Terima kasih. Bawaslu Kabupaten Bima. Terima kasih Yang Mulia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Soehardi dari Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Barat mendampingi Bawaslu Kabupaten Bima, Saudara Taufikur Rahman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Sekarang calon pihak terkait perkara. Calon pihak terkait perkara 126. Terima kasih Yang Mulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang hadir saya. Baik, sekarang permohonan perkara nomor 126. Silakan. Juga Terima sebagaimana teman-teman yang lain tadi secara ringkas. Silakan. Terima kasih Yang Mulia. Saya Arifin SH, kuasa hukum dari Bapak Dr. Andus Safruddin Haji Emnor MPD dan Adi Mahyudi, calon Bupati dan Wakil Bupati Bima sebagai pemohon. Ya, saya adu dulu. Minta klarifikasi. Kapan menurut saudara KPU itu melakukan penetapan dan kemudian pengumuman hasil penghitungan suara di Kabupaten Bima menurut pemohon? Kalau penetapannya itu tanggal 17 Penetapan Desember. tanggal 17. Ya. Terus Untuk kami mengajukan gugatan tanggal 19 Desember tanggal 19. dan perbaikan menyusul perbaikan tanggal 23. Itu menurut saudara. Padahal di sini yang tercatat di dalam buktinya tanggal berapa itu? Tanggal 16. Tapi saudara mengatakan tanggal 17 ya. Tanggal 16 ya. Oke, tanggal 16 yang betul. Iya, tanggal 16. Kemudian saudara mengajukan permohonan ini tanggal berapa? Tanggal 19. Sudah berapa hari itu? 3 hari yang mulia. 3 hari. Ya. Coba dihitung itu. Berapa hari jadinya? 17, 18, 19. 16-nya dihitung. Hah? 16, 17, 18. Saudara mengajukan permohonan pada tanggal 19 ya. 19. 19. Ya, udah. Pokoknya dicatat dalam risalah persidangan. Kemudian saudara mengajukan perbaikan permohonan kapan? Tanggal 23. Tanggal 23. Iya. Betul itu. Panitera pengganti. Perbaikan permohonan kapan? Ini di sini tertulis 23. Betul.
Itu perbaikannya tanggal 29 di kepanitraan. Ya, ini ada di sini. Jadi nanti. Mohon maaf yang mulia, tanggal 28. Hah? Mohon maaf, tanggal 28. 28 Desember. Ya, nanti itu KPU itu tolong, ini sudah tercatat di dalam risalah persidangan. Baik, kalau begitu saudara yang akan saudara bacakan ini permohonan yang mana? Terkait pelanggaran yang mulia. Enggak, yang mau dibacakan itu yang mana? Permohonan ini yang ada kandungan TSM itu yang mulia. Oke, itu yang di mana? Yang di permohonan awal? Permohonan perbaikan yang mulia. Atau perbaikan. Oke, Iya. kalau begitu perbaikan permohonan. Tapi Iya. nanti silakan reaksinya bagaimana dari teman-teman termohon dan pihak terkait ya. Silakan dibacakan yang penting-penting. Terus kemudian selisih suara antara pemohon dengan termohon dengan pihak terkait berapa? Saudara memperoleh suara berapa? Lebih kurang 18.000 yang mulia. Memperoleh suara 18.000? Ya, lebih kurang perselisihannya 18.000. Selisihnya 18.000? Ya, Lebih, kalau ya. dipersentasekan lebih kurang 6% yang mulia. Saudara memperoleh suara 112.068. Ya, Sedangkan pihak terkait memperoleh suara 130.963. ya, 63. Oke. Terus kenapa masih mengajukan permohonan ke mahkamah? Karena di sini banyak sekali pelanggaran-pelanggaran yang kita temukan baik sebelum pencoblosan dan sesudah pencoblosan yang mulia. Baik, dalil-dalil Anda silahkan disampaikan apa? Jadi salah satunya pelanggaran yang terjadi sebelum pencoblosan adanya termohon sengaja tidak menyampaikan undangan untuk memilih secara merata pada pemilih DPT. Undangan, terus Ya. yang kedua Adanya pemilih di bawah umur yang mulia. pemilih di bawah umur. Iya, yang itu di mana saja ada di dalam permohonan ya. Ya, secara keseluruhan di seluruh desa, seluruh kecamatan yang mulia. Jadi alat bukti sudah kita siapkan. Baik. Sudah disiapkan atau sudah diserahkan? Belum diserahkan. Nah, kenapa tidak diserahkan? Nanti untuk agenda pembuktian nanti kita ajukan yang mulia. Kalau sampai di situ nanti. Siap. Terus apalagi dalilnya? Dalilnya adanya intimidasi yang mulia. Intimidasi berupa apa? Intimidasi adanya berupa bantuan-bantuan yang dari pusat berupa PKH. Intimidasi kok bantuan? Bukan, adanya dari ASN ini mengarahkan yang mulia. Jadi bantuan-bantuan yang datangnya dari pusat seperti PKH, ketika tidak menyoblos nomor 3 akan dihapus dari nama itu yang mulia, penerima PKH. Jadi bukti-bukti dan pernyataan penerima PKH sudah kami siapkan nanti. Ya. Terus apalagi dalilnya? Kalau di salah satunya yang dari DPT ini yang mulia, banyaknya daftar pemilih yang sudah meninggal yang mulia. Oke. Terus yang nyoblos apa itu? Yang nyoblos ini tidak menutup kemungkinan adanya keterlibatan KPPS. Oke, karena nanti ada penggelembungan KPU di sini. KPU-nya merespon apa benar itu. Ya. Itu di mana? Bisa ditunjukkan di tempat mana saja? Terjadi di setiap TPS yang mulia. Hampir di semua. Hampir di semua TPS. Oke. Ya. Terus apalagi dalilnya? Yang setelah setelah terjadi pemilihan, jadi pihak-pihak seperti honorer atau apapun itu yang sudah lama mengabdi baik di SD maupun SMP atau SMA, rata-rata diberhentikan dengan tidak hormat yang mulia. Kenapa kok diberhentikan? Karena mohon maaf yang mulia, karena mereka memilih paslon nomor 2. Karena ini ada semacam intimidasi dari pihak paslon nomor 3 selaku petahana yang mulia. Baik, apalagi dalilnya? Itu sementara yang mulia.
itu. Ya. Itu dalil-dalil yang disampaikan ya. Ya. Sekarang petitumnya silakan dibacakan. Petitumnya satu, menerima dan mengabulkan permohonan keberatan yang diajukan oleh pemohon untuk seluruhnya. Dua, menyatakan tidak sah dan tidak mengikat berita acara rekapitulasi hasil penghitungan suara pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah Kabupaten Bima oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Bima tanggal 16 Desember 2020. Tiga, membatalkan keputusan Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Bima tanggal 16 Desember 2020 nomor 696-3.03.1/KPT/KPU/Kabupaten Romawi 12/2020 dan berita acara tanggal 16 Desember 2020 tentang rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah Kabupaten Bima tahun 2020. 4. Menyatakan tidak sah dan batal demi hukum terkait keputusan Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Bima tanggal 16 Desember 2020 nomor 2-9/HK-031-1/5206-KPU Kabupaten 12 Romawi 2020. 5. Menyatakan agar Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bima melakukan pemungutan suara ulang pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah Kabupaten Bima tahun 2020 di seluruh TPS se-Kabupaten Bima dan dalam waktu selambat-lambatnya 2 bulan sejak keputusan Mahkamah Konstitusi ditetapkan. 6. Memerintahkan termohon untuk memperbaiki daftar pemilih tetap yang bermasalah atau tidak akurat untuk dimutaakhirkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 7. Memerintahkan termohon mendiskualifikasi dan mencabut hak pasangan calon nomor urut 3 yaitu Haja Indah Damayanti Putri SE dan Dr. Andus Haji Dahlan M. Nur sebagai calon peserta pasangan calon pilkada dalam pelaksanaan pemungutan suara ulang Pilkada Kabupaten Bima karena terbukti telah melakukan pelanggaran ketentuan pilkada. 8. Memerintahkan termohon menerbitkan surat keputusan hasil pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah Kabupaten Bima tahun 2020 berdasarkan keputusan Mahkamah Konstitusi ini. Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Demikian permohonan ini atas segenap perhatian Bapak Majelis Hakim yang mulia dihaturkan banyak terima kasih. Hormat kami Arifin SH dan kawan-kawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Arifin. Ada Prof. Saldi? Cukup Pak mana? Sedikit silakan. Terima kasih yang mulia Pak Ketua. Kepada pemohon ya, tadi ada dibagi dua pelanggaran-pelanggaran yang diduga dilakukan oleh pihak termohon ya. Ya. Ada pelanggaran-pelanggaran sebelum pencoblosan, ada pelanggaran-pelanggaran setelah. Nah, pertanyaan saya di sini ada 7 kategori pelanggaran itu sebelumnya. Apakah di antara 7 ini pemohon ada melakukan pengaduan ke pihak Bawaslu dan bagaimana kelanjutan dari pengaduan itu? Apakah ada itu? Silakan jelaskan. Sudah ada yang mulia. Kami sudah laporkan ke Bawaslu, akan ditindaklanjuti. Hasilnya bagaimana? Hasilnya belum jelas yang mulia. Belum jelas, tapi sudah ada pengaduan itu ya? Sudah ada pengaduan pada saat itu. Buktinya ada, bukti pengaduannya ada. Buktinya, ada yang tapi tidak ditanggapi sampai sekarang. Tidak ditindaklanjuti. Tidak ditindaklanjuti ya? Iya. Baik, yang juga setelah pencoblosan atau setelah hari H juga ada
7 kategori pelanggaran yang saudara katakan. Apakah ini juga ada bukti pengaduannya? Ada, Yang Mulia. Ada bukti pengaduan, Ada. terus bagaimana tindak lanjutnya? Tidak ada tindak lanjut, Yang Mulia. Jadi dua-duanya tidak ada. Tidak ada, Yang Mulia. Walaupun pengaduan memang ada ya? Memang ada, Yang Mulia. Ya, terima kasih Yang Mulia. Baik, terima kasih. Sekarang saya akan mengesahkan alat bukti. Perkara 102, Kabupaten Lombok Tengah. Pemohon mengajukan bukti P1 sampai dengan P38, betul? Dijawab pakai mic itu biar masuk di rekaman. Betul, Yang Mulia. Betul. Tapi begini ada catatan supaya ini dilengkapi. Bukti P37 berupa bukti video belum dileges. Siap. P37 itu buktinya berupa video belum dileges. Jadi nanti dimasukkan di amplopnya itu yang dileges. Ya, Siap, Yang Mulia. dilengkapi nanti setelah ini. Siap, Yang Mulia. Baik. Mohon izin, Yang Mulia. Kemarin Apalagi ada ini tambahan, sudah- Yang Mulia. Hah? Untuk soft copy dari kami belum, sama ada tambahan gugatan. Kemarin kurang 1, Yang Mulia. Gimana itu? Hah? Ini kita mau menyerahkan, Yang Mulia. Apa? Ya sudah diambil itu. Siap. Terima kasih, Yang Mulia. Perkara 110, ini pemohon mengajukan bukti P01 sampai dengan P52. Betul, Yang Mulia. Betul? Baik. Tadi disahkan untuk P1 sampai dengan P8 dengan catatan yang 102. Sekarang yang 110 P1 sampai dengan P52 disahkan. Kemudian perkara 126 tidak mengajukan bukti, hanya mengajukan daftar alat bukti tetapi tidak sesuai dengan format. Ini yang diajukan. Ya, betul. Iya, Yang Mulia. Tidak mengajukan alat bukti ya, berarti ya. Belum, Yang Mulia. Belum, ya baik. Tidak mengajukan alat bukti. Pemohon 126 tidak mengajukan alat bukti. Kemudian sekarang saya akan mengesahkan untuk menjadi pihak terkait. Jadi sampai sekarang masih berada duduk di sana, tapi setelah disahkan permohonannya untuk menjadi pihak terkait, pada persidangan yang akan datang, para pihak terkait sudah boleh duduk di depan situ. Ya. Pertama, atas nama Hajah Indah Damayanti Putri dan pasangannya untuk menjadi pihak terkait Kabupaten Bima, perkara 126 dengan ini disahkan, diterima. Kemudian perkara 102 atas nama Haji El Patul Bahri dan pasangannya untuk menjadi pihak terkait dalam perkara 102 Kabupaten Lombok Tengah disahkan, diterima. Kemudian yang ketiga pada perkara 110 atas nama Dr. Andes Haji Mahfud Abdullah dan pasangan Kabupaten Sumbawa juga diterima dan ini disahkan. Sebelum saya sampaikan penundaan sidang kapan, ada yang akan disampaikan? Ya, silakan apa? Terima kasih Yang Mulia, kami dari termohon. Ya. Sehubungan dengan KPU mana disebutkan? KPU Kabupaten Bima. Kabupaten Bima. Kabupaten Ya. Bima, nomor perkara 126. Tadi saudara pemohon, kuasa pemohon itu membacakan permohonan atau perbaikan permohonan tertanggal 28. Ya. Sementara kami menerima perbaikan permohonan pemohon itu tertanggal 29 Desember 2020. Ya. Jadi kami ingin bertanya saja, sebetulnya yang mana yang dibacakan oleh pemohon ini? Karena kami dia tidak bilang pernah yang dibacakan itu. Ya, Anda respon saja apakah itu lewat waktu dan tidak berlaku atau bagaimana setelah Terima Anda kasih Yang Mulia. responnya. Terima kasih, Ya, kan? kami butuh Saya hanya tadi menyampaikan faktanya begini sehingga Anda silahkan untuk meresponnya. Juga pihak terkait, ya. baik. Terima kasih Yang Mulia. Baik. Tadi Pak Bambang menyampaikan untuk Insake ya. Baik.
Mohon izinnya insafil. Ya, atas izin majelis silakan nanti setelah selesai persidangan Anda akan didampingi oleh panitera dan pemohon pihak terkait juga bisa bersama-sama menyaksikan ya insafilnya Pak Bambang ya bersama-sama. Ya. Hari ini Pak Ketua cuman baru meminta izin. Dengan izin Pak Ketua nanti kami akan mengatur waktu kapan bersama. Oke, nanti diberitahukan kepada kepanitraan sehingga panitraan bisa menyampaikan kepada pemohon dan pihak terkait. Baik, Ya. terima kasih Pak Ketua. Baik, terima kasih Pak Bambang. Izin Ketua Izin yang mulia. 102. Mana lagi? Termohon. Oke, Ya. silakan. Mohon waktu untuk insahir Kapan? alat bukti. Sekarang ini atau dalam waktu tidak hari ini, ya. Tapi kami lapor hari ini kita akan. Oke, baik. insahir. Nanti menghubungi panitraan sehingga bisa diberitahukan pada pemohon dan pihak terkait. Ya, Terima kasih. baik. Ada lagi? Izin yang mulia. Ya. Perkara 110 yang mulia. Pemohon. Pemohon 110 yang mulia. Hah? Oh, Ya. ya. Nanti akan ada penambahan bukti yang mulia, surat maupun beberapa dokumen lainnya akan kami sampaikan melalui kepanitraan yang mulia. Bukti. Ya, siap. Diserahkan di sekarang aja sebelum ditutup. Rencananya hari Senin yang mulia. Nah, itu begini. Jadi bukti sudah disampaikan pada waktu bersamaan dengan permohonan. Terus kemudian tambahan alat bukti bisa dilakukan sebelum persidangan ini ditutup. Tetapi kalau perkara ini berlanjut, saudara masih bisa menambahkan alat bukti waktu kalau persidangannya berlanjut. Itu ya. Siap yang mulia. Jadi kalau hari ini belum dan saudara tidak menyampaikan berarti tidak dianggap ada alat bukti tambahan. Baik. Tapi kalau perkara ini berlanjut, maka saudara masih dimungkinkan untuk menambah alat bukti pada pemeriksaan alat bukti yang lanjut itu. Siap. Ya, Baik yang mulia. itu Terima kasih yang PMK-nya mulia. begitu ngomongnya. Siap. Ya, itu yang dipatuhi. Baik, ada lagi yang Izin yang mulia. Ya, Izin sekali lagi yang mulia. gimana? Seperti yang tadi Prof. Bambang juga menyampaikan, untuk perkara 126, jika diperkenankan, mohon kami diberi salinan. Salinan apa? Daftar alat bukti yang Nggak diajukan. ada bukti, dia tidak mengajukan alat bukti. Terima kasih yang mulia. Ya, nanti yang akan mau dilihat apa? Nggak ada alat buktinya. Mohon maaf yang mulia, Terima apa kasih. mohon izin, masih diberi kesempatan ini yang mulia untuk mengajukan alat bukti. Sebelum sidang ditutup diajukan sekarang. Ada. Ini mungkin kita menghubungi panitera mungkin nanti setelah ditutup sidang yang mulia. Enggak, jadi diajukan sekarang karena akan diproses verifikasi. Kalau verifikasi belum selesai, nanti akan disahkan bersamaan dengan bukti yang diajukan oleh para termohon. Tapi kalau tidak bisa sekarang, kalau perkara Anda lanjut, itu boleh mengajukan alat bukti lagi. Ya. Tapi kalau tidak lanjut, ya sudah selesai. Siap yang mulia. Gitu ya. Nah ya ini gimana? Anda kan mempelajari PMK-nya kan? Iya. Nah iya, sudah jelas kan? Kita bermain dengan aturan yang jelas. Sehingga Anda harus mempelajari betul ya peraturan Mahkamah Konstitusi. Itu yang harus dilakukan. Kapan harus mengajukan alat bukti, kapan menyerahkan permohonannya, itu semuanya sudah diatur di situ. Ya, begitu? Siap yang mulia. Ada lagi? Izin yang mulia majelis. Oh, pihak terkait, silakan. Kami memohon untuk bisa melakukan inzage juga terkait Ya. perkara 110. 110. Iya. Baik, silakan sekaligus nanti. Iya. Kalau itu dilakukan oleh Pak Bambang sudah diizinkan, berarti semua pihak akan ikut bersama-sama melihat. Terima kasih. Baik termohon maupun pihak terkait atau juga Bawaslu kalau memerlukan juga silakan. Ya. Terima kasih yang mulia. Tapi harus memberitahukan kepada panitraan sehingga semua pihak bisa bersama-sama diberitahu dan melihat gitu. Ya. Iya, baik, terima kasih. Baik, sudah cukup? Baik, kalau begitu saya akan menyampaikan
Pengumuman penundaan sidang ini juga berlaku sebagai undangan resmi, jadi sudah tidak ada undangan lagi. Untuk perkara 102, sidang berikutnya dilaksanakan pada hari Kamis 4 Februari 2021 pada pukul 11.00. Kemudian perkara nomor 110 sama, Kamis 4 Februari 2011 pada pukul 11.00. Kemudian 2021 ya, nanti kalau 2022 sudah nggak ada pandemik. Baik, untuk perkara 126 Kamis 4 Februari sama hari tanggalnya, tapi jamnya itu 14.00. Agendanya, 1. Mendengarkan jawaban termohon, mendengarkan keterangan pihak terkait, mendengarkan keterangan Bawaslu, dan mengesahkan alat bukti. Alat bukti tambahan yang disampaikan oleh pihak pemohon yang belum bisa diverifikasi dan belum selesai, nanti disahkan bersama. Begitu juga bukti, alat bukti yang diajukan oleh termohon, pihak terkait, dan Bawaslu. Ya, sudah jelas? Ini sebagai undangan resmi, jadi tidak ada surat menyurat lagi. Sudah clear? Kalau alat buktinya banyak, misalnya 1 kontainer atau bagaimana, kontainer kecil atau bagaimana, mohon bisa diserahkan terlebih dahulu 1 hari sebelum persidangan, tapi tidak hari Sabtu dan Minggu. Ya, kalau harinya hari Sabtu Minggu, silahkan diserahkan dari Jumatnya terlebih dahulu, karena harus proses sterilisasi. Kalau hanya 1-2 lembar, bisa disampaikan di bawah bersamaan dengan persidangan, tetapi juga harus mendapat sterilisasi di bawah. Ya, cukup? Baik, kalau begitu terima kasih atas perhatiannya pemohon, termohon, Bawaslu, dan pihak terkait. Baik yang hadir secara daring maupun secara luring. Sidang selesai dan ditutup. Hadirin dimohon berdiri. Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi meninggalkan ruang persidangan. Hadirin di